ya. Sekarang ini saya mau sapa, kira-kira ada tidak teman-teman yang dari ini ya, mungkin ada para dreamers yang dari ujung Papua, ada tidak? Coba teman-teman, ada tidak yang dari Papua? Ada Kak. Halo, kira-kira ada teman-teman yang dari Papua? Mana Ada suaranya Kakak. teman-teman yang dari Papua? Ada Kak. Oke, dari Aceh, ada tidak dari Aceh nih teman-teman? Dari Aceh ada? Teman-teman dari Aceh ada? Tidak ada seperti itu. Minta maaf teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah jelas teman-teman? Clearly, jelas kan? Oke, oke coba teman bisa disapa nih teman-teman lewat kolom chat yang ada. Teman-teman dari mana kira-kira? Ada dua. Maluku Kak, Maluku. PTU, Maluku ada ya, Manggarai Timur, woi. Ini kebanyakan NTT ya. Teman-teman dari Jawa tidak ada, tidak dari Jawa, Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa ya teman-teman semua. Ternyata kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke ya lengkap teman-teman. Oke, para dreamers sekalian, pada sesi kali ini kita masuk pada sesi hari kedua ya, di mana kita belajar terkait dengan penalaran verbal ya. Di tema kali ini sama teman-teman, di mana mini kelas TBS LPDP ya. Kita akan belajar terkait penalaran analisis teman-teman. Jadi penalaran verbal terkait dengan analisis ya. Teman semua pada sehat malam ini. Siap, Kang. Sehat ya teman-teman. Oke. Kebetulan malam ini juga malam minggu ya. Jadi teman-teman yang harusnya malam dengan ayang bebek ya, tiba-tiba harus berjuang untuk belajar teman-teman. Sekali lagi apakah suara saya terdengar dengan jelas para dreamers sekalian? Jelas Kak. Jelas. Halo, suara saya terdengar dengan jelas. Jelas Kak Umbu. Oke, malam minggu ya teman-teman. Nah, malam minggu harusnya pada areng bebek ayang ya, tapi teman-teman para dreamers ini masih luar biasa ya, belajar berjuang terkait dengan teman-teman trik belajar terkait dengan trik lolos TBS LP. Oke baik, tanpa perpanjang kata terkait dengan sesi kelas kita pada malam hari ini tidak terlepas dari dukungan seperti media partner ya. Kita punya media partner di mana ada dua media partner ya yang selalu mendukung, di mana Mimpi Anak Timur terus
membuat kegiatan seperti mini kelas pada malam hari ini, di mana kita punya media partner. Yang pertama ada Kuma, yaitu kuliah matematika, di mana media partner yang mewujudkan pembelajaran matematika untuk semua, di mana juga Kuma ini mendukung terkait dengan para dreamers untuk bisa lolos LPDP, atau mana tips dan trik untuk teman-teman bisa lolos LPDP ya. Yang kedua, kita juga punya media partner Mentor Sebaya. Nah, jadi Mentor Sebaya ini adalah media partner atau komunitas yang terus berjuang membantu, di mana teman-teman sebagai mente dengan pejuang pendidikan, untuk teman-teman terus bisa terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan, di mana khususnya pada kegiatan beasiswa. Ini adalah media partner yang selalu mendukung kami. Tanpa media partner ini, terselenggaranya kegiatan mini kelas ini bisa sukses ya. Kita juga pada hari ini teman-teman terkait dengan media partner nanti akan dibukakan terkait dengan tryout teman-teman. Jadi kita punya tryout, silakan teman-teman bisa mendaftar lewat link yang nanti akan kami bagikan, di mana Kuma ini memiliki tryout. Jadi teman-teman bagaimana bisa belajar terkait dengan trik, bisa lolos TBS, nanti akan diadakan tryout. Baik, rekan-rekan pada Dreamers sekalian, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin teman-teman bertanya, siapa kira-kira yang berbicara ya di depannya teman-teman semua hari ini melalui Zoom virtual. Untuk itu izinkanlah saya, para Dreamers, untuk memperkenalkan diri. Oke, para Dreamers, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Oke, jelas. Oke, Jelas, Kak. baik. Perkenalkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kata sayang. Tapi saya tidak mau dikenal, teman-teman, karena takut nanti disayang-sayang ya. Jadi pada intinya, di mana satu dua orang berkumpul, baik secara tatap muka atau secara virtual, tanpa mengenal satu sama lain, maka tidak akan ada yang namanya kedamaian. Itu teman-teman, para Dreamers, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Umpriadus Umbu Paji, biasa disapa dengan Umbu Paji. Saya sendiri dari MIT atau Mimpi Anak Timur, divisi HR ya, atau divisi Human Research, di mana terkait dengan sumber daya manusia yang ada di Mimpi Anak Timur. Sekedar informasi juga para Dreamers, saat ini saya juga bagian dari CPB ya. Puji Tuhan, di tahun 2024 kemarin saya juga diterima sebagai penerima beasiswa LPDP. Dan saat ini saya terus bergabung dalam komunitas Mimpi Anak Timur sebagai divisi HR. Dan teman-teman semua tidak salah memilih komunitas. Belajar bersama Mimpi Anak Timur adalah sesuatu yang luar biasa. Teman-teman tidak salah tempat. Dan saya menjadi saksi bahwa belajar di sini, teman-teman, percaya ketika teman-teman memiliki niat ketekunan, pada Dreamers akan berhasil. Jadi saya ini adalah bagian dari CPB, di mana juga sama seperti para Dreamers, terus mengikuti yang namanya mini kelas, tahapan-tahapan yang dibuat, kegiatan dibuat oleh Mimpi Anak Timur. Dan puji Tuhan, kemarin di tahun 2024, saya diterima sebagai awardee LPDP di tahap yang kedua. Lihat sekedar perkenalan singkat. Kita akan sama-sama lihat di sini juga kita punya kakak yang lebih cantik, yang kakak cantik ya. Kita punya kakak cantik, namanya Kak Siva. Ya, terselenggaranya mini kelas kita pada malam hari tidak terlepas dari seorang yang luar biasa, Kak Siva, di mana beliau adalah PIC dari kegiatan ini. Dan just informasi bahwa beliau juga Kak Siva ini salah satu awardee atau CPB
LPDP tahun 2024 di tahap yang kedua. Mungkin sepatah dua kata dari Kak Siva, disilakan Kakak. Baik, terima kasih banyak Kak Bu. Teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Kak Syifa. Apakah Bisa suara kita saya terdengar jelas? Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Bella Suri. Saya sebagai PIC kegiatan di malam ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara mini kelas Trisma Skolastik bersama Mimpi Anak Timur. Oke, ini sudah merupakan pertemuan kedua saya bersama dengan para Dreamers. Dan untuk para Dreamers yang baru bergabung di malam ini, selamat datang di Mimpi Anak Timur. Selamat sudah melewati satu tahapan dari rangkaian tahapan dari tes beasiswa LPDP. Selamat ya teman-teman. Saya boleh minta reaction tepuk tangannya untuk diri teman-teman sendiri yang sudah berhasil berjuang sampai di tahap ini. Oke, saya perwakilan dari Mimpi Anak Timur ingin berterima kasih banyak kepada para narasumber karena sudah mau meluangkan waktu, sudah mau meluangkan tenaga, dan juga sudah mau berkontribusi bersama Mimpi Anak Timur. Malam ini telah hadir di tengah-tengah kita semua teman-teman, kakak yang sangat luar biasa. Di sini ada Kak Aldo. Halo, selamat malam Kak Aldo. Siap. Malam kakak, semoga sehat selalu ya kakak. Eh, Seperti apa yang dikatakan Kak Obu tadi, teman-teman di sini tidak salah untuk memilih eh, anggota, maaf, tidak salah untuk memilih tempat untuk berkembang, karena saya juga sementara dalam proses pengayaan bahasa di Universitas 11 Maret. Semoga teman-teman juga bisa menjadi awardee-awardee dari LPDP. Amin. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim mini kelas pada malam ini karena sudah sangat luar biasa menyiapkan acara yang sangat bermanfaat bagi banyak orang ini. Oke, teman-teman, untuk tidak berlama-lama lagi, saya sebelum saya menyerahkan kembali ke Kak Umbu, saya ingin mengingatkan teman-teman di sini bahwa Mimpi Anak Timur mempunyai tiga sesi tryout dan gratis. Usahakan teman-teman jangan sampai ketinggalan, dan untuk tidak ketinggalan teman-teman boleh follow dan pantengin terus media sosial dari Mimpi Anak Timur. Dan jangan lupa untuk tergabung di grup WhatsApp-nya. Apabila memang teman-teman menemui kendala saat bergabung dengan grup WhatsApp, teman-teman boleh menghubungi saya ataupun boleh menghubungi KJ ataupun menghubungi anggota yang lain. Oke, eh, sebelum saya beralih ke Kak moderator, izinkan saya untuk memberi sebuah pantun. Ubur-ubur ikan lele, semangat terus Le. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Rabu. Oke, luar biasa ya. Coba teman-teman berikan reaction buat kak kita yang cantik hari ini, Kak Siva. Coba teman-teman boleh diminta reaksinya. Wah, luar biasa ya. Doa dan harapan saya juga pada Dreamers. Semoga kita bisa, para Dreamers kan ikut jejaknya Kak Siva ya. Dimana seperti yang dikatakan oleh Kak Siva, hari ini Kak Siva lagi pengayaan bahasa ya. Luar biasa. Semoga pada Dreamers mimpi dan yang menjadi impian, tujuan dari para Dreamers bisa tercapai ya. Atau menjadi seorang EWRD atau CPB LPDP di tahun 2025. Oke, kita akan masuk di sesi yang berikut, di mana pada kegiatan malam kita pada malam hari ini kita memiliki aturan ya. Ada yang namanya aturan, di mana setiap kegiatan atau mini kelas kita punya tatip. Jadi kami dari Mimpi Anak Timur dalam kegiatan ini tidak terlepas dari aturan seperti tatip, di mana teman-teman dalam sesi mini kelas kita pada malam hari ini kita memiliki tatip, di mana setiap peserta wajib
menampilkan nama sesuai dengan format. Jadi mungkin dibantu ya teman-teman moderator pada malam hari ini ada tidak yang tidak sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh Mimpi Anak Timur. Jadi contohnya namanya para Dreamers, terus dari mana? Kalau dari Kupang silakan dari Kupang atau dari Ambon, dari Aceh atau dari Sulawesi ya. Yang berikut diharapkan mengaktifkan kamera. Jadi teman-teman di sini saya mau lihat ya, mau lihat teman-teman apakah ada tidak yang menonaktifkan kamera. Ini banyak ya. Coba teman-teman bisa ditampilkan wajah-wajah cantik dan gantengnya biar bisa bersinar ya di malam minggu pada malam hari ini. Coba teman-teman bisa aktifkan kamera dulu biar kamu kesannya lebih enak ya kalau kita saling bertatapan teman. Walaupun secara tidak langsung, secara virtual, uh, luar biasa ya. Jadi wajib mengaktifkan yang berikut. Berikut yang ketiga, para Dreamers wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Jadi sebentar ada sisi di mana para Dreamers diizinkan untuk berbicara. Wajib menaktifkan mikrofon agar apa? Ketika ada pembicara tidak terganggu dengan bisingan atau suara dari para Dreamers sekalian. Yang terakhir wajib mengikuti acara sampai selesai. Di mana teman para Dreamers uh, jika para Dreamers sekalian mau sukses atau mengikuti atau memahami materi yang diberikan oleh para narasumber sebentar, wajib mengikuti sesi mini kelasnya dari awal sampai dengan selesai. Itu terkait tatip ya. Dan pada malam hari ini sebelum kita mulai sesi webinar kita, terlebih dulu kita akan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai melalui sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan sama-sama masuk dalam sesi foto bersama. Mungkin para Dreamers bisa aktifkan kameranya semua. Kita akan mengambil gambar. Silakan tampilkan wajah-wajah cantik, wajah-wajah manisnya pada malam minggu hari ini. Silakan wajah ganteng-gantengnya ditampilkan. Kita akan masuk di sesi foto bersama. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, sesi pertama. Silakan tampilkan wajah senyum manisnya. Biasanya malam minggu ini adalah wajah-wajah ceria ya. Teman-teman sudah weekend seharian. Oke. Oke, bisa senyum semua. Satu, dua, tiga. Kita akan sama-sama foto bersama. Oke, yang kedua, sekali lagi. Silakan berikan reaction love-nya. Silakan semua. Para Dreamers, reaction love-nya. Bisa. Oke, satu, dua, tiga. Wah, luar biasa ya. Mungkin yang pakai masker, maskernya bisa dibuka biar kelihatan mukanya. Ini kan kita kan bukan ini ya, teman-teman. COVID-nya sudah hilang mungkin ya. Oke, silakan. Yang terakhir, tiga, dua, satu. Oke, luar biasa. Terima kasih para Dreamers sekalian. Oke, kita akan masuk di sesi yang mungkin para Dreamers sudah tunggu-tunggu ya. Di mana sesi kita akan sama-sama belajar terkait dengan tips dan trik bagaimana teman-teman bisa memecahkan soal TBS ya, terkait dengan penalaran verbal analisis. Kita akan belajar bersama narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Kak Ed, Kak Aldo ya. Mungkin para Dreamer sudah kenal.
Oke, kita akan sama-sama masuk di sesi webinar kita pada malam hari ini. Mungkin para dreamers sudah mengenal Kak Aldo, Kak Ernesto. Yang dari Kupang kira-kira sudah mengenal Kak Aldo? Kenal. Oke, tanpa memperpanjang kata dan waktu, langsung saja Kak Aldo, Kenal kak, dipersilakan Kak. kenal, Oke, silakan Kak Aldo. kenal kakak, kenal kakak Aldo. Oke, oke, dipersilakan Kak Aldo buat sesinya kepada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Umbu. Terima kasih buat teman-teman Mimpi Anak Timur. Sangat luar biasa. What an honor bisa di sini, bisa cerita sama teman-teman semua pejuang beasiswa. Hai semua. Apa? Bila saya tahu teman-teman semua pasti lagi duk karena kayak udah lulus administrasi yang kayak buat duk yang kayak banyak banget nulis esai yang begitu banyak, terus kayaknya administrasi yang bejibun itu dan akhirnya wes lulus administrasi. Congratulations guys, you did great. Dan perjalanannya nggak sampai di situ saja, karena kalau mau gemuk kayak saya bersama uang negara, kayaknya memang perjuangannya cukup panjang ya. Dan sekarang teman-teman ada di tahap untuk berjuang untuk tes bakat skolastik. Jadi mari hari ini kita belajar bersama. Buat teman-teman yang sudah kenal saya, teman-teman tahu banyak soal teman-teman saya di sini. Saya juga bingung kenapa mereka ikut, but ya ada banyak sahabat saya di sini. Kayak kita bisa Zoom pribadi nggak sih? Oke teman-teman, tanpa berpanjang kata saya akan mulai karena di Kupang juga kayaknya ini udah jam 8.40, apalagi teman-teman di Papua udah jam 9.40. Jadi saya nggak akan bertele-tele. Oke. eh Apakah teman-teman bisa lihat share screen-nya, guys? Apakah kalian bisa lihat? Bisa, Kak. Oke, mantap. Bisa. Oke. Nanti kalau teman-teman saya tanya, terus kalau jawabnya cuma yes atau no, teman-teman bisa mungkin kasih reaction thumbs up. Oke, gini. RCTI oke. Oke, teman-teman? Ya, oke. Kalau jawab oke, reaction oke-nya kayak gini. Mantap. Oke, kenalin lagi. Nama saya Ernesto Aldo Junior Maya. Don't call me Aldo because it's it sounds weird because no one call me Aldo. Jadi saya biasanya dipanggil Ernesto dan Eto oleh teman-teman deket saya, tapi please call me Ernest. Karena Eto tuh biasa nama rumah. Jadi kalau sahabat-sahabat panggil biasanya panggilnya saya Eto kayak gitu. Ya kalau kayak mungkin Kak Yudit adalah salah satu co-founder, kita sering banget ngobrol soal MAT. Kalau Kak Yudit kan udah biasa ngobrol sama mama, sama papa di rumah. Jadi mungkin teman-teman yang MAT taunya namanya Eto karena memang eh, MAT bukan hal yang cukup baru. MAT adalah salah satu platform yang dari dulu banget jadi salah satu eh, apa ya? Jadi salah satu Instagram yang sering saya baca-baca untuk sampai hari ini kayak gitu. Jadi langkah saya untuk jadi CBP LPDP 2024 juga sangat dibersamai oleh teman-teman MAT. Terima kasih. Dan hari ini dulu ikut-ikut kelas MAT, sekarang bisa jadi speaker di MAT. Eh, Sangat luar biasa kan teman-teman. Kayak wow, sangat luar biasa, tidak pernah menyangka akan duduk dan berbicara di sini. Tahun lalu saya ada kayak teman-teman, eh, saya jadi peserta. Jadi semoga tahun depan teman-teman yang akhirnya menggantikan saya untuk belajar soal verbal. Saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana di Kupang, kalau teman-teman tahu. Ya kalau teman-teman dari NTT pasti tahu. Terus sebelum saya jadi saya dapat beasiswa LPDP. Oh sekarang saya lagi pengayan bahasa di UNES di Semarang, teman-teman. Dulu tahun lalu tuh di Undip, sekarang dipindahkan ke UNES di Gunung Pati. Terus sebelum jadi CBP, saya dulu kerja di UN Women. UN Women adalah salah satu UN body yang ada di Indonesia dan punya program di Nusa Tenggara Timur, dan saya adalah community engagement-nya soal women empowerment. Saya juga pernah kerja di WVI. Kalau teman-teman di daerah timur sangat kenal WVI pastinya.
Terus saya juga punya komunitas sendiri namanya Satu Frekuensi. Kami fokus di isu remaja, terkhusus isu pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kampanye sosial. Saya juga adalah content creator. If you know me, pasti teman-teman tahu kalau saya adalah seorang laki-laki yang sangat pro-feminis dan sangat vokal di Instagram ataupun di TikTok yang ngomong soal isu-isu perempuan. Itu aja perkenalan dan bridging yang sangat bertele-tele dari saya. Mohon maaf, kita akan ke uh, apa ya, ke materi kita hari ini. Hari ini teman-teman akan bahas sama saya itu penalaran verbal, yaitu analisis. Ini ada di section 1, tapi soal-soal terakhir biasanya. I mean, you have, menurut aku kalian harus paham, teman-teman, kalau analitis itu tidak mudah bagi enggak sih. Kayaknya mungkin setiap orang kan beda-beda ya. Tapi bagi saya analitis itu adalah penalaran verbal yang paling sulit, yang paling ya itu kan belibet kan, yang paling sulit kayak gitu. Dari section 1 ini adalah jenis soal yang paling sulit bagi saya kayak gitu. Jadi waktu dikasih, wah saya analisis kayak gitu, wah ini cukup uh, jadi challenge buat saya. Dan hari ini mungkin karena apa ya? Karena kita belajar bersama. Jadi kalau nanti teman-teman kayak ngerasa kak, kayaknya saya rasa ini deh jawabannya, B deh jawabannya, C deh jawabannya. Feel free to discuss dan kita akan temuin jalan keluarnya sama-sama. Oh iya, teman-teman, ini mungkin tips juga. Ini mungkin tips juga buat teman-teman sebelum masuk ke tips yang lebih rigid. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, saya tuh ikut LPDP 2 kali. I failed in my first shot. Jadi saya bukan first shot person yang kayak, wah bersekali langsung lolos. Enggak, teman-teman. Saya 2 kali dan saya bukan orang yang kayak, saya nggak berencana untuk ikut LPDP. No, saya benar-benar mempersiapkan LPDP dengan sangat matang. Dan walaupun pertama kali tidak lolos, itu tidak mematahkan semangat saya untuk akhirnya ikut lagi di kali kedua. Dan teman-teman harus tahu, saya itu kayak gak mengerti matematika sama sekali kayak gitu. Matematika itu kayak noob sekali. Noob itu slang teman-teman, artinya kayak tidak mengerti banyak hal soal matematika. Bahkan kalau saya perkalian, saya bahkan kayak perkalian tuh kadang-kadang saya butuh kalkulator. Nah, yang buat saya lulus TBS adalah verbal. Jadi verbal saya waktu itu hampir sempurna. Jadi verbal saya waktu itu 100 teman-teman dari 23 soal. Itu yang buat akhirnya saya lolos. Karena matematika saya yang section 2 sangat buruk. Pemecahan masalah masih oke, tapi pemecahan masalah tuh sedikit teman-teman, 13 soal. Jadi mari selain akhirnya belajar semua ya tentunya, fokus pada apa yang bisa teman-teman tingkatkan, tahu apa yang menjadi kekuatan teman-teman. Yang paling pertama, pahami jenis soal, identifikasi tentang posisi, sebab, akibat, atau antar elemen. Kalau bagaimana jenis soalnya, bagaimana teman-teman akan menjalani proses ini, silahkan kunjungi Instagramnya MAT atau cari di YouTube, banyak sekali teman-teman. Jadi mungkin hari ini kita belajar aja tips trik yang ya cukup mengantuk ya Kak Premus ya. Jadi hari ini mungkin kita bahas tips dan trik yang ini versi saya ya. Kalau teman-teman nanti di tengah-tengah merasa kayak punya tips dan trik lain, nanti di akhir bisa dibicarakan. Terus yang paling sering saya gunakan juga menggunakan eliminasi jawaban. Ini paling apa ya? Menurut saya ini paling bermanfaat karena kita nggak punya banyak waktu. Jadi kayak kalau memang stuck dan ada bingung antara 2 atau 3 option, teman-teman bisa menggunakan metode eliminasi. Mana yang paling possible? Yang ketiga adalah gunakan notasi singkat. Jadi kayak contohnya diketahuinya 1 perusahaan Unilever, 2 perusahaan apa gitu. Jadi teman-teman mempersingkat jadi kayak W, X, Z. Itu tuh sangat penting teman-teman karena kan teman-teman kan menganalisis sangat banyak. Nah, kalau teman-teman dibuat menjadi kayak angka-angka atau huruf atau singkatan, itu tuh mempermudah teman-teman dan mempersingkat waktu teman-teman. Dan tidak membingungkan teman-teman untuk membaca suatu frasa dengan panjang. Kayak gitu. Terus prioritaskan aturan utama teman-teman kayak kalau kerja TBS tuh teman-teman, aturan pertamanya adalah jangan berpikir di luar
konteks. Kalau berpikir di luar konteks pasti salah. Itu di section apapun. Terus kerjaan secara bertahap, jangan lompat langsung kesimpulan, ikuti semua aturan-aturan yang telah dikasih di clue-clue yang telah dikasih di soalnya. Terus gunakan trial and error. Jadi kalau ini biasanya kan kalau analisis tuh ngomongin kayak kalau dia A berarti dia juga B. Kalau dia C maka dia tidak D. Itu tuh penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada dan stuck di satu jawaban, teman-teman bisa mengeliminasi menggunakan trial and error tersebut. Terus kelola waktu, jangan terlalu di satu soal, teman-teman. Gunakan maksimal 1 sampai 2 menit waktu kalian. Karena itu penting, karena jangan sampai, teman-teman ada di soal nomor 6, terus teman-teman ngerasa kayak, saya tahu jawabannya, dan saya harus dapat. Itu tuh kalau di TBS tuh tidak boleh, teman-teman. Itu tuh hal yang sangat-sangat tidak boleh. Jadi selalu pakai hashtag move on, ya. Walaupun sekarang kamu belum move on dari mantan-mantan kamu yang beda agama itu, teman-teman, ya. Ingat ya, kalau di sini harus move on, apapun alasannya. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Kayak gitu. Lebih baik kehilangan 2-3 nomor dan akhirnya mendapatkan 20 nomor daripada teman-teman stuck di satu soal dan akhirnya teman-teman kebingungan dan kehabisan waktu untuk menjawab soal-soal yang mungkin di belakang itu lebih lebih mudah untuk dijawab. Ini adalah salah satu tips yang selalu digunakan juga di TOEFL. Kalau teman-teman ada listening kan gak diputar 2 kali kan. Jadi kalau kalian kadang-kadang masih mikirin option yang nomor 7, terus udah audio 8, pasti udah buyar gitu. Kalau reading pun sama, ada 5 teks, terus teman-teman fokusnya di satu teks karena teman-teman ngerasa bahwa itu yang teman-teman paling bisa, padahal mungkin ada teks-teks lain yang lebih mudah kayak gitu. Jadi manage your time, be strict dengan time kalian. Tadi kata-kata teman-teman MAT menyediakan tryout, itu akan jadi platform yang sangat bagus, itu akan menjadi latihan yang sangat bagus agar teman-teman nantinya bisa sangat terbiasa dengan maintain waktu dan lain-lain. Kunci suksesnya adalah pakai diagram atau tabel untuk soal posisi. Teman-teman dibolehkan membawa kertas. Jadi diagram atau tabel atau soal posisi itu kayak contohnya meja kayak gitu atau kursi. Jadi teman-teman gambar kalau ada 6 kursi, teman-teman gambar 6 kursi. Terus nanti tinggal dieliminasi, terus kursi-kursinya itu ditambah atau di labelin jadi kayak ini kursi X, kursi Y menggunakan tadi yang notasi singkat tersebut. Itu sangat mudah. Itu bagi saya ya, teman-teman. Tapi nanti kita diskusi di belakang. Kalau teman-teman menemukan atau mempunyai tips dan trik yang beda. Oke, mari kita belajar analitis. Oke. Di soal ini teman-teman silahkan dibaca. Mungkin 2 menit silahkan diketik jawabannya. This is kalau saya menyebutnya soal ini middle, jadi nggak easy tapi juga nggak hard. Jadi ada di tengah-tengah. Silahkan teman-teman dibaca. Terus kalau udah ketemu jawabannya silahkan diketik jawabannya. Oke. Iya, wajib move on banget, Kak. Oke, apakah ada yang udah mendapatkan? Oh, ada yang bilang Rosa. Berarti dia harus tegar. D, Rosa. Rosa, Rosa. Rosa tuh enggak? Rosa, Rosanya. Bukan ya? Oh, ya, bukan. Maaf teman-teman, saya cukup cringe. Oke, Rosa, D, Rosa. Cukup cepat sih teman-teman. Teman-teman kayak belum 2 menit udah dapat Rosa. Smart. Oke. Oh, Rosa, Rosa, Rosa. Oke, benar, benar. Mantap. Oke. Ada yang mau open mind dan bilang mau kayak kasih opininya kenapa dipilih Rosa? Bisa angkat tangan, bisa raise hand, nanti saya tunjuk. Adakah yang kayak, Kak, saya pilih Rosa kayak gitu. Oke, karena A, B, C, dan D kayak gitu. Oke, Betania. Silahkan Betania. Silahkan Betania. Oke, malam Kak Eto. Oh yes, malam Betania. Kenapa pilih Rosa? Jawabannya karena di soal itu sudah jelas. Andi keuntungannya lebih besar daripada Benny. Citra
mendapat keuntungan setara dengan Beni. Itu kita bisa pakai apa? Contohnya kayak yang tanda kurung tuh, lebih besar, lebih kecil. Tapi itu sepertinya agak lama. Mungkin pakai begitu agak lama. Kita langsung fokus di soal peningkatan Andi lebih tinggi daripada tetapi lebih rendah daripada Rosa. Sedangkan kita ketahui di situ Andi paling tinggi dari semua. Terus kata kunci di situ peningkatan Andi lebih tinggi daripada Tari, tetapi lebih rendah daripada Rosa. Kata kuncinya lebih rendah daripada Rosa. Artinya Rosa yang paling tinggi. Kalau itu singkat sih menurut Beta. Ya, benar. Benar sekali, Betania. Terima kasih. 100 Sama-sama, Kak. pertanyaannya. Amazing. Eh, eh, nggak perlu berpikir yang kayak terlalu lama menggunakan rumus ya. Biasanya tuh sebenarnya kenapa saya bilang ini middle karena dalam beberapa soal juga dia biasanya sangat state detail. Jadi nggak perlu berpikir. Kadang-kadang kalau baca soal terus langsung lihat, habis oh udah tahu dia jawabannya. Cuma kalau ini teman-teman harus sedikit berpikir kayak gitu. Bayangkan teman-teman ini kalau middle aja teman-teman udah bisa jawab dengan semudah ini. Bayangkan saya membayangkan kalau terus teman-teman nanti ketemu soal-soal yang state detail nanti pasti akan jauh lebih mudah mengerjakannya. Ini kayaknya akan mendapatkan nilai 300 nih teman-teman. Nah, ini eh, pembahasan singkatnya. Ya. Nah, ini kalau saya ini karena tadi udah di saya saya janjiin untuk kita bahas menggunakan tips yang tadi. Jadi kalau memang oh ini masih kayak eh, cara berpikirnya tidak secepat Kak Betania karena semua orang kan punya cara berpikirnya masing-masing kan. Jadi teman-teman buat tadi kayak oh ini berarti Andi lebih besar daripada Benny. Terus Citra sama dengan Benny. Berarti Citra pun pendapatannya atau keuntungannya lebih kecil daripada Andi. Kayak gitu. Terus Tari lebih besar daripada Benny. Terus yang keempatnya Andi lebih besar daripada Tari. Berarti Benny, Citra, Andi, tengahnya ada Tari. Terus Rosa lebih besar daripada Andi. Kan sebelumnya kan Andi masih juara satu. Terus tiba-tiba Rosa orang Kupang bilang overlap Andi. Nah, waktu Rosa sudah overlap Andi, berarti automatically Rosa menjadi top one. Kayak gitu. Itu sangat sederhana. Kalau teman-teman menggunakan uh, kalau teman-teman menggunakan kayak cuma huruf kayak A lebih besar daripada B, C lebih sama dengan B, itu sangat lebih mudah. Cuma karena ini mungkin karena dia tidak begitu, dia tidak yang kayak frasa yang, dia bukan frasa, dia cuma nama. Ini mudah kalau teman-teman ya tulis-tulis kayak gini misal. Kayak gitu. Tapi kalau dia bentuknya kayak kakaknya Andi atau kayak ibu dari kakaknya Andi itu kayak cukup sulit kalau teman-teman akhirnya menuliskan semua frasanya. Dan sebaiknya teman-teman buat dalam simbol-simbol tertentu. Oke, move on to number two. Oke, kayak biasa 1,5 menit kali ini, 1,5 menit dimulai dari sekarang. Manakah? Mana? Oke, apa sudah ada yang menjawab? Ini jangan karena satu orang pilih satu jawaban, semua pilih jawaban yang sama ya. Oh, sudah ada yang Rossi. Ngeri kakak Nyong ini Rossi 46. Sangat menakutkan. Oke. Ah, wah, gimana? Maaf. Oke, teman-teman. Maaf saya mencoba membaca. Ya, tadi udah kelihatan ya jawabannya. Ya, nggak asik nih. Oh, jawabannya Andi. Yang duduk di tengah Andi. Ada lagi yang lain, guys? Selain Kak Betania. Betania cukup cepat ya. Ini kayak calon-calon 300 nih kayaknya. Andi. Fix teman-teman. Adakah yang kasih yang lain selain Andi kayak gitu? Biar diriku bertanya dari mana kamu mendapatkan itu. Fix Andi, fix Andi. Fixnya gimana nggak? Kayak fix Andi sih. Oh ada yang Citra. Oh my God. Citra. Oh ada yang Citra. Ada yang Citra. Ada yang Andi. Oke. Uh, this is good.
Aku Citra juga, aku Citra. Aku Vaseline sih, guys. Oh, bercanda, bercanda. Oh, ada yang Citra, ada yang Citra, ada yang Andi. Oke. Oke. Adakah yang oh, memberikan sepatah dua kata kenapa dia pilih Citra, kenapa dia pilih Andi? Dodi. Ada yang Dodi. Ada yang Dodi. Oke. Budi, Budi, bisa Budi, Citra, dan Andi. Oke. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. 5 orang teman, Andi, Budi, Citra, Dodi, dan Eka duduk berjajar dalam satu barisan di sebuah bangku panjang. Posisi tempat duduk mereka mengikuti aturan berikut. Andi tidak boleh duduk di ujung. Ingat ya, berarti Andi tidak boleh di ujung. Ya, berarti ada possibility kalau Andi itu di ujung. Andi itu benar. Terus Budi harus duduk di sebelah kiri Citra. Nah, teman-teman harus paham mana kiri, mana kanan di dalam soal analitis. Oke? Dodi tidak boleh duduk di samping Eka. Eka duduk di posisi paling kanan. Dalam teori eliminasi, siapa yang harus kita eliminasi pertama saat kita menemukan clue ini? Teman-teman. Dari Dodi, benar. Dodi, Eka ini kayak Dodi. kok Dodi. Yang paling pertama yang Eka, Eka, Eka. adalah Eka. Kayak Eka, kamu tuh gak Eka. gitu. Eka, go out kayak gitu. Usirlah Eka kayak gitu. Oke. Jadi untuk teori eliminasi kita pertama itu nggak perlu dipikirin kayak gitu. Nggak mungkin Eka kayak gitu kan. Eka tuh pasti di paling kanan, terus yang ditanya tuh siapa yang ada di tengah. Nah, eh, kalau teman-teman kayaknya masih variatif jawabannya, bahkan ada yang bilang kayaknya bisa 3 orang deh kayak gitu. Nah, mari kita hitung bersama. Oke. Eka duduk di posisi paling kanan. Ini udah yang paling tahu. Jadi biasanya teman-teman, yang kita eliminasi itu jadi patokan kita untuk melakukan sesuatu. Oke. Jadi Eka itu paling kanan. Ah, ini di urutan terakhir berarti. Teman-teman harus tahu, dia itu dimulai dari kiri ke kanan. Jadi Eka adalah paling ujung kanan. Terus yang ada di belakang Eka itu yang perlu kita cari. Andi tidak boleh duduk di ujung. Berarti Andi itu ya, dia tidak boleh di ujung. Berarti dia tidak boleh juga di sebelah paling kiri. Oke? Berarti Eka paling kanan dan Andi tidak boleh di paling kiri. Oke. Terus Budi harus di sebelah kiri Citra. Budi harus di sebelah kiri Citra. Nah, karena Budi harus di sebelah kiri Citra, maka kemungkinan untuk mereka duduk berurutan di posisi 1, 2, dan 2 dan 3. Kayak gitu, teman-teman. Karena Andi tidak boleh di ujung, maka dia harus di posisi 3. Jika Andi di posisi 3, maka Budi dan Citra harus di posisi 1 dan 2. Dodi tidak boleh di samping Eka. Maka Dodi harus di ini typo ya, teman. Maksudnya Dodi tidak boleh harus di samping kanan Eka kayak gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan soal yang kayak gini, teman-teman harus dan rumusnya tidak lengkap karena banyak juga akhirnya soal yang rumusnya tidak lengkap kayak gitu. This is a typo, teman-teman. Sebenarnya dia nah kayak gitu. Jadi harusnya benar, 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 benar. Santai, santai. Ya, yang salah soal, benar. Yang salah soal, benar, teman-teman, benar. Jadi yang di tengah harusnya Dodi, teman-teman, benar. Jadi ingat teman-teman, soal juga boleh salah. Saya ambil di buku, tapi saya nggak lihat latihan soalnya. Tapi bahkan latihan soalnya juga salah. So this is very important. Like gimana akhirnya teman-teman perlu bertemu dan akhirnya diskusi tentang soal kayak gitu. Jadi the answer is Dodi, teman-teman. Apa seperti yang teman-teman bicarakan karena Dodi karena Dodi nggak boleh di samping Eka kayak gitu. Oke, any thoughts teman-teman? Yap, this is very important ya teman-teman. Penting untuk akhirnya mengecek kembali soal sebelum teman-teman presentasi. Kind of embarrassing, but yeah, because in the beginning I say that aku juga lagi belajar, teman-teman juga lagi belajar. So, tapi teman-teman ini penting juga, soalnya ada beberapa soal di analitis itu yang akhirnya tidak runut, dan akhirnya teman-teman perlu untuk akhirnya memperkirakan dan make
error dan trial sendiri kayak gitu. Karena nggak semua latihan soal analitis itu penting kayak gitu. Ini bisa ada dua pembenaran teman-teman. Kalau memang kunci jawabannya harus Andi, berarti pembenarannya adalah Dodi tidak boleh di samping eh, Dodi tidak boleh di samping kiri Eka. Jadi kalau if kita back ke sini mana? Kalau kita wow 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 sabar sabar. Nah, kalau kita kembali ke sini berarti Dodi tidak boleh duduk di samping. Oke. Aku langsung rubah biar teman-teman kalau pakai belajar bisa. Dodi tidak boleh duduk di samping kanan. Duduk di kanan di samping. Oh, kayaknya nggak boleh di samping kanan ya. Langsung di kanan aja. Oke. Oke. Kayak ini. Menghemat bahasa. Oke. See? Kalau gini? Ah, oke. Ini juga belum diubah. Oke. Kak, kok Oke. saya dapatnya Citra ya? Oke, oke. Oke. Sure, sure. Silakan, silakan, eh silakan. Izin Kak, izin. Eh, Oh, Aku dapatnya Citra karena pertama itu Dodi, terus Budi, hmm. kemudian Citra, kemudian Andi, terus Eka. Dodinya saya simpan di pertama karena kan nggak boleh. Kan Budi itu harus dekatan Citra ya. Budinya itu harus di sebelah kiri Citra. Kemudian saya kasih posisi Eka itu di terakhir. Kemudian antara Citra dan Eka itu saya kasih Andi karena kenapa bukan Dodi? Karena di pernyataan kan Dodi tidak boleh duduk di sebelah kanan Eka. Jadi saya posisikan Dodi itu ada di paling pertama. Oke. See, teman-teman. Itu Kak. Oh, berarti karena Dodi harus di sebelah kanan, berarti Dodi, oke. Kayak kita harus move on juga dari soal ini, guys. Oke, berarti eh, aku akan menyediakan satu soal lain dari sumber lain. Oke. Apakah ada yang punya cara berpikir lain, teman-teman? Saya sangat senang, teman-teman. Akhirnya juga mau. eh, Oke. Jadi berarti yang di sebelah Eka siapa, Kak? Satriani. Oke. Andi. Di sebelah Eka itu Andi Kak. Oke. Iya. Di So, sebelah kiri. oh, see, like this. Hmm. So, oke, oke, mantap. Sejujurnya ini soalnya saya nggak lihat karena saya ngambilnya dari buku, guys. So, this is very important. Kalau belajar dimanapun akhirnya penting untuk melihat kayak sumbernya, teman-teman. Oke, see, let's move on to another question. Thank you for Kurang your lebih. thoughts, teman-teman. Kenapa, teman? Halo, teman-teman. Bagaimana? Halo? Iya Oke. Kak, saya juga dapatnya Citra. Ya, si. Eh, Nanti kita akan kembali di belakang kalau ada waktunya. Soalnya mungkin saya juga sebenarnya tidak melihat latihan soal, tapi eh, saya make sure kalau soal kita yang di latihan ini kebetulan saya buat sendiri. So, mungkin akan memberikan teman-teman sedikit lebih banyak gambaran. Oke, kita akan latihan soal teman-teman. Jadi teman-teman akan dapat satu soal 1,5 menit untuk menjawab soalnya. So, silakan dicatat jawabannya. Sudah teman-teman, ready? Nanti kita kembali ke situ ya, guys. Aku akan melihat di bukunya lagi. Apakah dia punya another thoughts about itu? Oke, see ya teman-teman. Ready teman-teman? Ready Ready Kak. 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 Ready. Oh, Z. Oke. Soal nomor
Oke, 1,5 menit. Nanti setelah 1,5 menit saya akan oke. Gimana? Oke, oke. Saya akan nanti saya akan kembali lagi ke eh, soal yang tadi. Saya akan lihat bukunya dulu. Oke, oke, oke teman-teman. Nomor 1 selesai soalnya. Kita ke nomor 2. Waktunya ke nomor 2. Sudah ada jawabannya Kak di soal. Oh, oh my God. Oke, kehidupan ini ya teman-teman, mohon maaf. Itu sudah Nanti ada nanti kita jawaban. kenapa jawab? Wah, maaf. But it's okay, but I hope teman-teman tidak hanya melihat kunci jawabannya karena sure itu gak akan membantu teman-teman. Dan mungkin teman-teman akhirnya kenapa bisa dapat itu. So, soalnya ada dari easy to hard. Kayak nomor 2 sangat easy, jadi gak apa-apa kalau dia langsung ada kunci jawaban. Oh my God. Oke. So, let's move on to number 3. Oke. Gak ada ya. Saya mastiin lagi nih kalau tiba-tiba ada kunci jawabannya. Kan gak lucu kan, guys? Oke.
Let's move on to number 3. Number 4, sorry. Oke, belum ya? Maaf. Oke. Oke, let's move on to next number. Oke. Nah, ini ada yang lebih dari 1,5 menit, but that's okay. Number 5, it's very easy. So I hope you get it just 30, in 30 minutes, 30 seconds. Yeah. Remember to read the question before. Okay, that's enough. Gimana? Mohon maaf, teman-teman. Eh, saya lupa kalau saya eh, audio. Kasih teman-teman telah menjawab. eh Nanti jawabannya akan kita ulang lagi ya, teman-teman. Ini sudah, saya sudah melihat ternyata memang
sumber yang saya gunakan yang salah. Dan you guys are right. Tadi udah benar. Ini susunannya. Tadi Kak, siapa yang benar tadi? Saya lupa. Citra ada di tengah. Oh, kok Citra? Maksudnya ini Citra. Benar, teman-teman. Udah saya perbaiki. Jadi, tadi teman-teman kita udah tahu bahwa Andi tidak boleh duduk di ujung. Terus, oh ini masih, oh ini masih belum terganti. Pokoknya Citra akan di tengah, teman-teman. Oke. Jadi, karena Andi tidak boleh duduk di Ya, ujung dan Budi harus di sebelah kiri, berarti Andi ada di sebelah Eka. Benar ya, teman-teman? Right like this? Oke, Iya, Kak. mantap. Benar. Ya, this is berarti sangat bahagia karena teman-teman juga sekritis ini. Saya bahkan tadi tidak berpikir sepanjang itu, but you guys are doing amazing, did amazing. Bisa menjawab soal yang bahkan saya pun tidak realize kalau itu salah. So, we continue to our exercise. Terima kasih karena udah ada exercise. Mungkin kita akan kembali ke jawaban. Teman-teman tadi pilih nomor 1, jawabannya apa, teman-teman? Silakan diketik ulang mungkin. Aduh. Oke. Oke. Semua A ya. Mantap ya. But this is ini kayak middle juga buat saya, tapi not that easy karena ini gak state. Oke. Biasanya soal analisis tuh teman-teman dia mulai dari eh, yang paling kecil sampai yang paling 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 apa ya? Paling susah sampai yang paling tidak susah. So but let's see. Oke. Oke teman-teman, karena ini saya yang buat soalnya, so I hope you guys still correct me if I'm wrong. Cemiwil, kayak gitu, karena I'm just a human being, I still learn, and I need you guys to correct me if I'm wrong. Oke, ini salah juga jawabannya A, kayaknya kita majoritas jawabannya A, tapi ada juga yang jawabannya kayaknya mungkin bisa D deh Kak, kayak gitu. Oke, mungkin kita lihat ya. Andi di kamar B, berarti Siti harus menempati kamar yang bersebelahan. Itu di aturan 2. Oke, jadi kan pertanyaannya jika Andi menempati kamar B, maka kemungkinan besar kamar yang ditempati Siti itu apa? Berarti yang sudah diketahui, yang benar-benar pasti, kan kalau teman-teman baca soal analisis itu, yang clue-nya di atas, tapi yang benar-benar pasti itu kan yang di bawah kan? Nah, yang udah pasti nih, Andi akan mendapatkan kamar B. Jadi mungkin teman-teman bisa Andi sama dengan B, itu mungkin teman-teman bisa pakai, apa namanya, cara yang seperti demikian biar easy to understand. Terus kita kembali ke belakang. Nah, terus kamar yang bersebelahan dengan B dan A adalah C. Terus dari aturan 4, Siti tidak boleh menempati kamar D karena tidak ada larangan bagi Siti untuk menempati kamar A. Jadi teman-teman ada juga yang namanya implied clue. Jadi kayak oh ini karena dia tidak ada larangan, so it could be it could be allow kayak gitu. Jadi kok oh berarti bisa kayak gitu. This is a type of question yang sebenarnya tuh cukup tricky karena waktu kita ngerjain analitis we always kita selalu kayak ini kan gak ada disebutin, gak ada dimention kayak gitu. Tapi kalau itu gak disebutin dan gak dilarang, so it could be kayak gitu. Ini saya buat sendiri karena ini pengalaman saya di sebelumnya karena ada yang tipe-tipe soal yang kayak gini karena dia tidak state detail tapi dia oh ini nggak melewati aturan. So saat yang paling masuk akal ya berarti yang paling masuk akal bagi saya adalah Siti menempati kamar A. Tapi saya tadi lihat teman-teman menjawab dengan cukup cepat. Benar sekali. Nah, jika kan teman-teman bukan, jadi kalau teman-teman membaca clue, ingat ya teman-teman, penempatan clue itu dia jika kayak gitu. Maksudnya kayak ini clue. Jadi kalau apa ya teman-teman? Clue itu berarti kayak dia tidak harus di situ dari awalnya kayak gitu. Jadi clue itu maksudnya kayak oh ini kalau dia facility A berarti sama dengan C, A tidak sama dengan B, kayak begitu kayak gitu. Tapi jadi kayak ini teman-teman nanti tarik kesimpulan kalau oh dari awal Siti memang di situ. Jadi udah pasti Siti di situ aja.
tidak selalu kayak gitu teman-teman. Ini mungkin soal yang saya buat Siti dari awal sampai akhir itu ada di kamar A, tapi teman-teman bisa ketemu another question yang mungkin saja, mungkin Siti di awal dibilang di kamar A, tapi tiba-tiba nanti disuruh pindah di kamar B, kamar C. There's always possibility yang kayak gitu. So, itu juga bisa menjebak. Ini bukan pertanyaan yang sangat stay detail, jadi teman-teman harus mengerjakan dengan menganalisis. Cuma ya memang dari soal dari awal sampai akhir Siti ada di situ. Nah, benar. Oh, oke, itu oke. Ini sebuah perusahaan transportasi memiliki 5 jenis kendaraan: bus, mobil, sepeda motor, sepeda dan truk. Sepeda motor dan motor beda ya teman-teman, kayak itu. Nah ini kalau ada frasa yang kayak gini, kadang-kadang kalau nulis kayak sepeda motor itu kan kayak lelah kan teman-teman. Bisa mungkin tulis B, M, S, P, S dan T kayak gitu. Itu kalau mengerjakan dan diarsir kayak gitu biasanya lebih mudah untuk dikerjakan kayak gitu. Pertanyaan, jika sepeda digunakan maka pernyataan yang benar adalah this is so easy. Ini sebenarnya sangat easy. Saya yakin teman-teman eh, apa ya eh, sudah bisa menjawabnya dengan sederhana karena ini teman-teman sudah bisa dapat di aturan 3 sebenarnya. Sepeda hanya boleh digunakan jika truk tidak beroperasi. Berarti jawabannya adalah truk tidak beroperasi. Kayak gitu. Sesederhana itu, teman-teman. Ini biasanya soal-soal yang stay detail, so I hope you guys which is make Budi dan Doni supposed to be. Padahal Andi harusnya dapat B, bukannya Siti harusnya di kamar C. Oke, mungkin kita akan diskusi lagi. Ini tadi sebelumnya jawaban yang apa teman-teman? Oke, oke. Oh, kita akan kembali ke belakang teman-teman. Nanti mungkin kita akan diskusi dulu yang ada di sini. Nanti kita akan kembali ke belakang. Oke? Oke, ada 5 orang, ada Fajar, ada Gita, ada Intan, ada Joko. Pertama, read the question mark. Jika Joko memesan soto dan Hadi memesan sate, maka pernyataan yang benar adalah bla 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 bla. Eh, ini juga dari aturan ketiga teman-teman udah bisa dapat. Jika ini juga sebenarnya sangat ini tidak perlu mikir terlalu banyak teman-teman sebenarnya. Karena teman-teman hanya perlu melihat aturan ketiga dan kedua dan menggabungkannya menjadi satu. Kayak gitu. Jadi ini cukup sederhana ya untuk nomor 3. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan soal di belakang, kita akan kembali ke belakang. So, let's move on. Nomor 4, ini oke. Nomor 4, jawabannya juga A. Saya nggak tahu kenapa saya sangat suka A. Oh ya, saya nggak tahu kenapa saya sangat suka A. But I don't know. Saya saat buat soal-soal juga saya kayak, wah, setelah teman-teman jawab A semua, wah kok jawabannya semua A. Ternyata memang saya menyimpan semua jawabannya di A. Oke, my bad. But saya yakin teman-teman nanti jawab pertanyaan tidak akan menggunakan pola yang seperti saya buat ya. Wah, jangan dicoret, sayang. Oke. Ini F harus duduk di ujung kanan. Saya kembali ke sini, teman-teman. Siapakah yang kemungkinan besar duduk di posisi pertama dan terakhir? Oke, clue pertama, A harus duduk di sebelah kanan B, tetapi tidak boleh di ujung. Dan A harus duduk di sebelah kanan B, tapi tidak boleh di ujung. Berarti A tidak boleh di ujung. Oke? Itu peraturan pertama. Oke. Jadi yang sudah diketahui F itu di posisi 6, berarti F akan di ujung. Berarti kalau udah tahu kayak gini, teman-teman, biasanya paling sederhananya yang enggak, oke. C dan D itu harusnya udah teman-teman nggak perlu pikirin terlalu panjang kayak gitu. Dan D lebih dekat ke tengah dibandingkan B. Nah, itu berarti teman-teman udah ini kan perlu untuk akhirnya analis yang sangat dalam kalau mau dibuat satu-satu kan. Tapi kalau teman-teman membaca sejak question marknya kayak gini terus melihat clue-nya dan oh ini udah diketahui ini bahwa F tuh paling ada di paling ujung kayak gitu. Nah, kalau F paling ujung dan tinggal B dan D, nah, di nomor 4 bilang D-nya lebih dekat tengah dibandingkan B. Berarti
D itu tidak ada di ujung. Nah, itu tinggal dianalisis dengan sangat mudah, dicoret saja. Dipakai eliminasi, all gone, teman-teman dapat jawabannya A. Kayak gitu. Itu tips yang mudah untuk akhirnya teman-teman pakai. Nah, nomor 4, C harus duduk di antara D dan E, berarti ada D, C, E. Terus D lebih dekat ke tengah dibandingkan B, jadi dan harus di kanan B. Jadi B dulu, baru B di bagian kiri, terus ada D di sebelah kanannya. Jadi B, A, D, C, E, F itu yang paling benar, berarti B paling kiri dan F paling kanan. Oke. Data nomor 5, this is so easy, this is state detail. Oke. Ini juga state detail, teman-teman. So it's Pertama dan kelima udah jelas. Oke. Ini benar. Pertama dan kelima udah jelas. So just kayak gitu. Mungkin soalnya agak terlihat gampang, teman-teman. Dan mungkin nanti kita sebenarnya soal yang nomor 4 itu cukup susah. Dan kalau teman-teman buat satu-satu mungkin agak panjang. Cuma saya mengajarkan beberapa hal yang menurut saya teori eliminasi itu sangat berguna bagi saya karena soalnya banyak banget, 23, dan teman-teman harus punya metode yang lain, dan mungkin kalau waktunya udah mau habis gitu, teman-teman mungkin bisa punya cara yang lain untuk hari ini menemukan jawaban yang lain kayak gitu. Nah, kita akan ke sesi tanya jawab karena tadi banyak banget yang bertanya soal nomor 1 dan nomor 2 dan lain-lain. Jadi saya kembalikan ke Kak Umbu dulu. So, Kak Umbu, your turn. Thank you, teman-teman. Diskusinya sangat menarik. Kita akan ke soal ke belakang kalau mungkin belum jelas, tapi sebenarnya akan dipandu oleh teman-teman MAT. Let's see. Oke. Kakak bisa. Oke, luar biasa Kak Eto ya. Sorry, tadi saya sudah panggil Kak Aldo. Padahal sapaan akrabnya itu Kak Eto ya. Oke, baik. Mungkin tadi teman-teman masih ingat dikasih pantun sama Kak Siva? Masih ingat? Buru-buru ikan lele. Oke, saya kayaknya saya tidak mau kalah dari Kak Siva nih. Mungkin satu pantun buat malam minggu teman-teman pada malam hari ini. Teman-teman bisa bantu jawab pantunnya? Bisa bantu jawab cakep, teman-teman? Para Dreamers? Boleh? Cakep. Oke. Pantunnya kan belum dimulai. Oke. Cakep. Oke, kita mulai ya. Malam minggu waktu yang tenang. Cakep. Belajar TBS, LPDP impian yang terjang. Cakep. Cakep. Bakar. Seperti pelita di malam yang gelap, Cakep. Cakep. kemampuan skolastik semakin terang. Cakep. Amin. Mantap. Amin. Oke, luar biasa teman-teman semua. Harapan saya apa yang teman-teman sudah pelajari tadi dan apa yang juga sudah dibagikan oleh Kak Eto, semakin teman-teman memiliki semangat ya. Dan doa saya teman-teman bisa menjawab setiap soal-soal yang muncul ketika teman-teman melakukan tes bakat skolastik. Oke, kita akan sama-sama masuk di sesi tanya jawab. Namun kita akan sama-sama belajar terkait kita lihat terkait dengan ketentuan. Kita punya ketentuan ya. Kita akan masuk bagaimana teman-teman bisa melakukan sesi pertanyaan sebentar ya. Jadi kita punya ketentuan terkait dengan sesi tanya jawab. Kita lihat ketentuan yang pertama terkait dengan sesi tanya jawab pada malam hari ini. Yang pertama, ketika teman-teman bertanya, silakan menggunakan fitur yang sudah ada ya. Kita punya fitur yaitu raise hand. Silakan teman-teman melakukan raise hand. Nanti akan kami berikan kesempatan ketika teman-teman raise hand untuk melakukan pertanyaan atau ketika teman-teman bertanya ya.
Nanti kami akan pantau siapa yang pertama, dan ingat mengaktifkan kamera dan mikrofonnya baru melakukan pertanyaan. Yang kedua, teman-teman belum bisa bertanya secara langsung. Teman-teman juga bisa bertanya, jika teman-teman tidak bisa bertanya secara langsung, silakan melalui kolom chat yang ada. Nanti kami akan bantu membacakannya buat Kak Eto. Dan yang ketiga, kami akan memilih pertanyaan yang telah ditulis di kolom komentar atau kolom chat yang ada ya. Jadi kita akan sama-sama masuk di sesi pertanyaan pada malam hari ini. Pertanyaannya cukup saya buka 3 sesi ya. Oke, 3 sesi. Untuk sesi yang pertama silakan 2 orang penanya. Oke, di sini sudah ada Kak Matilda. Silakan bisa diaktifkan dulu kameranya Kak Matilda. Mana nih Kak Matilda? Oke, orang pertama Kak Matilda. Silakan Kak Matilda untuk pertanyaannya. Oke, siap. Makasih Kak Umbu. Selamat malam. Izin beta mau bertanya lebih ke soal Sasika. Untuk soal tadi yang satu nomor paling bahas di ini apa? Soal 2 paling terakhir tadi Kak, yang ini tentang kamar tadi tuh Kak, kamar ABCD itu. Intinya itu tadi soal yang paling nomor ini 2 yang paling terakhir lah tadi tuh. Beta masih bingung tadi dengan dia punya pilihan, kenapa Sonde pilih opsi yang C Kak. Mungkin bisa di-share lagi slide-nya sama narasumbernya Kak. Makasih. Oke, terima kasih buat Kak Matilda. Ada lagi untuk di sesi pertama ini, penanya kedua, silakan. Biar nanti langsung dijawab oleh Kak Eto. Orang kedua, silakan. Orang kedua, oke, untuk PPT-nya nanti kami akan diskusikan dengan narasumber, apakah bisa dibagikan atau tidak. Nanti kami akan, jika disetujui oleh Kak Eto, kami akan bagikan ya PPT-nya. Dan juga untuk YouTube-nya sudah ada ya, teman-teman bisa berkunjung, akses di channel YouTube Mimpi Anak Timur. Pasti akan kami ulangi ya terkait dengan sesi kelas kita pada malam hari ini. Oke, penanya kedua nih ada di kolom chat ya. Oke, izin bertanya. Izin bertanya, bagaimana trik menjawab soal TBS dengan cepat dan akurat? Apakah perlu banyak latihan dulu atau ada trik tersendiri, Kak? Oke, ini sudah ada 2 orang penanya. Silakan Kak Eto, waktu dan ruang virtualnya dipersilakan. Oke. Ini karena saya yang buat soalnya nomor 1. So let's we discuss together. Ini saya yang buat, jadi so there's always possibility untuk ada kesalahan ya teman-teman. Oke. Tadi kebanyakan teman-teman jawabannya kalau bukan AC ya teman-teman. Mantap ini. Kuras. Oke. Oke. Jadi mungkin teman-teman ini udah gambar. Jika Siti menempatkan kamar A, maka Doni tidak boleh mendapat kamar C. Berarti Andi kan, berarti kan sederhananya kan Andi kan ada di kamar B. Berarti possibility untuk Siti itu juga kalau bukan A, berarti ya C gitu ya. Terus dari aturan 4, Siti kan nggak boleh di kamar D. Dan nggak mungkin juga Siti ada di kamar D kan, teman-teman. Nah, karena dia harus bersebelahan sama Andi. Tadi setelah saya gambar, benar kata teman-teman, kalau sebenarnya there's a possibility kalau dia A atau C, so jadi jawabannya bisa 2. Tapi kalau kira-kira nih teman-teman, kalau saya ubah soalnya ini saya yang buat ya teman-teman. Jadi sorry if
eh, ada yang salah kayak gitu. Ini jika Siti mendapat kamar A dan Doni dan sebelahan. Oke. Sebelah. Oke. Tapi yang tadi dikhawatirkan oleh teman-teman benar ya. Jadi tadi ada dua possibility, A atau C. Tapi kalau saya tulis kayak gini berarti jawabannya yang gimana? Silakan di chat. Tadi teman-teman benar, you're very critical. Kalau saya tulis soalnya kayak gini, jawabannya gimana? Oke, oke, sip, oke. Kalau, oke, thank you. Kalau saya tulisnya, wait. Kayak gini, jawabannya yang mana teman-teman? Kalau diganti jadi kanan, jawabannya yang mana? C, benar. So, benar Kak Setriani, we miss some information. So, teman-teman akhirnya tahu bagaimana dan bisa menganalisis bagaimana jawabannya harus terbentuk. So, you did great. Teman-teman tahu mana yang error. Ini kalau teman-teman ngerjain grammar section 2 waktu written expression, you will got to 100. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk Matilda, very critical, very teliti, bahkan lebih teliti yang daripada pembuat soal. It shows like I'm human dan sangat menarik berdiskusi dengan teman-teman. Nanti PPT-nya ini baru PPT yang kayak gini teman-teman. Sejujurnya teman-teman saya baru mengganti PC, mengganti laptop. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara menggambar di laptop buatan Amerika ini. Jadi saya akan menggambarnya lebih jelas biar teman-teman belajar lebih jelas. Dan ada banyak sekali latihan soal yang ada di sini dan tidak saya masukkan karena again kita terbatas oleh waktu. Tadi ada pertanyaan soal apa tadi kalau nggak salah? Oke. Tadi ada pertanyaan, halo Kak, pertanyaan tes. Oke, wait. Nanti kita ke nomor 4 dan nomor 5. Sebenarnya simpelnya itu kata kunci soal jika mungkin belum pasti, sedangkan di soal diminta kemungkinan, jadi jawabannya yang paling dekat A. Benar. Sebenarnya itu teman-teman. Tapi kembali waktu kita gambar kan, kita tidak enak menemukan apa toh Kak? Kita tidak waktu kita menggambar, kita menemukan ada dua jawaban. So tadi saya miss kind of detail, little detail. So, itu important juga buat teman-teman. Tadi ada pertanyaan soal nomor 4 dan nomor tes 5 dan nomor 4 saya belum paham. Ini Kak Umbu tadi pertanyaannya? Sorry Kak, beta potong ya Kak. Minta maaf. Terkait dengan pertanyaan pertama itu Kak, ya, yang tadi diminta trik Kak, trik dari Kak itu tersendiri seperti apa? Ketika menjawab soal TBS dengan cepat dan akurat ya Kak. Itu pertanyaan dari sisi pertama. Nanti ada lagi pertanyaan yang ketiga nanti itu terkait dengan bagaimana bisa fokus soal analisis. Oke. Itu fokus ke pertanyaan baru bahas materi dan eliminasi atau bagaimana? Ini pertanyaan dari Kak Louis Seruan ya, Papua. Oke. Itu masih pertanyaan yang belum dijawab Kak itu. Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oke sih. Berarti berarti yang paling pertama yang cepat dan akurat ya Kak Umbu? Yes. Yes. Oh baik. Oh, kalau cepat dan akurat kayaknya nggak ada deh guys. Sebenarnya kan langkah yang paling akurat adalah mengerjakan soal dengan teliti dan benar ya. Cuma tips dan trik yang diberikan sama saya tadi itu teman-teman cuma akhirnya mempersingkat waktunya teman-teman. Kayak contohnya waktu di pertengahan perjalanan saat menganalisis tadi contohnya kayak dapat nomor 5, oh ya udah ini udah ada di clue berarti tinggal dipasangin nomor 3, nomor 5 di klop selesai masalah hidup. Kan kayak gitu. Nah, kan kalau ada kan cara panjangnya untuk akhirnya memetakan kayak contohnya kita mungkin susah kalau dijelaskan begitu saja.
Nah, contohnya kita ke nomor 5, teman-teman. Nah, nomor 5 ini kan jawabannya siapa saja yang bisa berbahasa Jepang kan, teman-teman. Nah, biasanya kalau kita kan lihat langsung ke yang bahasa Jepang-Jepangnya kan. Nah, ada 3, ada 5, ada 1, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau breakdown satu-satu, itu juga bisa. Cuma memang sangat memakan waktu. Ada cara pembahasan yang sangat mudah dan sangat cepat, yaitu tinggal dilihat aja kalau di aturan 1 dan aturan 5 tuh udah ada Ali dan Eka, dan di option ada yaitu eh, A, so just choose it kayak gitu. Sebenarnya yang paling akurat adalah di saat teman-teman udah bekerja dan saat teman-teman breakdown, teman-teman menemukan ada cara lain yaitu eliminasi, yang akhirnya tuh biasanya kan kalau eliminasi itu kan berdasarkan option. Nah, kalau ada kayak contohnya 5 possibility orang yang bisa berbahasa Jepang, tapi kalau di option yang ada cuma A, Ali, dan temennya, berarti tinggal pilih itu, teman-teman. Kan kunci jawabannya cuma A, B, C, dan D kan, teman. Itu. Jadi kalau cara dari saya yang paling pertama adalah mengerti soal, karena if you understand the question, of course teman-teman akan bisa answer the question dengan baik. Oke, itu dari saya yang pertama. Apakah saya langsung melanjutkan yang kedua, Kak Umbu, atau Kak Umbu nanti mempersilahkan bagaimana, Kak Umbu? Oke, sepertinya cukup menjawab ya, atau sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para dreamers. Dan luar biasa ya kayak itu ya untuk materi kita pada malam hari ini, pada malam minggu. Teman-teman masih antusias ya. Di sini saya lihat masih 90 lebih orang yang bergabung sesi webinar kita pada malam hari ini ya. Artinya teman-teman lebih memilih belajar TBS dibandingkan Ayang atau malam bareng Ayang ya. Atau mungkin ada nih yang sudah janjian ya. Soalnya pada malam minggu kan janjian sama Ayang. Ah, kalau boleh di cancel dulu. Karena apa? Masa depan lebih penting ya. Kalau masa depan uh, sudah dijawab dengan sendirinya yang akan datang ya. Oke. Oke, baik rekan-rekan para dreamers semua. Saya cukup untuk sesinya sudah pas ya. Nanti para dreamers kalau ada yang mau bertanya terkait dengan trik atau tips bagaimana bisa menjawab soal-soal tes bakat skolastik, bisa japri Kak Eto ya. Nanti bisa berkunjung atau bisa DM pribadi Kak Eto, atau juga para dreamers bisa DM di akun Instagram Mimpi Anak Timur. Dan juga terkait dengan sesi mini kelas kita pada malam hari ini, kami akan tampilkan lewat channel YouTube Mimpi Anak Timur. Silakan teman-teman bisa berkunjung, dan akan ada banyak sesi yang akan kami bahas ke depannya. Cukup untuk sesi tanya jawabnya. Kita akan sama-sama masuk pada penyerahan sertifikat. Kita akan sama-sama masuk dalam penyerahan sertifikat kepada narasumber kita yang luar biasa, Kak Eto. Luar biasa ya, Kak. Kak Eto saat ini antusias memberikan kita bekal terkait pengalaman-pengalaman yang sudah Kak Eto lalui. Semoga doa harapan saya, para dreamers bisa ikut atau bisa seperti Kak Eto ya, bisa menjadi awardee atau CPB LPDP di tahun 2025 ini. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada kakak kita yang cantik dan luar biasa pada malam hari ini, Kak Siva. Silakan Kak Siva untuk memberikan sertifikat kepada narasumber kita yang luar biasa, Kak Eto. Silakan Kak Eto. Silakan Kak Siva. Halo Kak Siva, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, maaf suara saya kayaknya terdengar kurang terdengar jelas soalnya di Oke. sini hujan besar. Siap, mau ya? Iya, Pak. Oke, silakan Kak Siva. Diterima sertifikatnya. Semoga ke depan masih bisa berkolaborasi dengan Kak Aldo. Terima kasih banyak. Halo Kak, makasih. Aduh, sorry Kak, tadi deviceku terpental, laptopku kepanasan, so aku pakai HP.
Oke, kakak-kakak, kita dokumentasi dulu ya, Kak Syifa dan Kak Eto. Boleh kasih posenya dulu. Kita dokumentasi, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Eto buat Saumbu, saum. mic-nya masih di unmute Kak Eto. Mic-nya masih di Oh, unmute. okay. Oh, no, no, Oke, gimana Kak? I'm sorry, maybe it's 5 minutes, just 5 minutes. Oke, siap. Silakan Kak, silakan Di Kak. terakhir, Sorry, di sorry. slide terakhir tuh ada quiz. So if anyone can answer the question, mungkin teman-teman akan dapat, teman-teman akan dapat pulsa 50.000 dari saya. Apakah boleh Kak? Boleh? Is it boleh? Terakhir itu ada quiz Kak. Wah, Kak Umbu. Apakah boleh Kak Umbu? 5 minutes, just 5 minutes. Boleh, silakan Kak. Masih punya waktu ya, masih 5 Oke, menit. Boleh. Oke, silakan. Oke. Ini apa? Boleh Kak? Soalnya saya dari apa? Dari HP. Boleh Kak? Slide-nya di apa? Di Ditampilkan Kak. Saya udah kirim di grup soalnya. Oke, boleh boleh dibantu Kak Fit? Iya, saya Slide-nya. terpental sama. Siap, Oke. kakak. Sebentar, kakak. Pokoknya Share. kamu lihat siapa yang angkat tangan pertama ya kamu? Oke, nanti saya dibantu sama Kak Siva nih, Kak Siva, Kak Fitri. Nanti boleh dilihat kira-kira siapa para dreamers yang orang pertama mengangkat tangan. Nanti ingat raise hand ya, raise hand. Nanti saya bantu-bantu. Raise hand ya. Oke. Hadiahnya ini 50 ya Kak itu. Ya, 50.000. Tolong DM saya di Instagram malam ini biar saya langsung kirim. Oke. Ini bisa Asik. langsung gagal move on ya? Atau gimana nih? Atau wajib move on atau gagal move on ini ya? Semoga akhirnya bisa menemukan pasangannya ya. Soalnya habis ini saya sama pasangan saya mau pacaran dulu. Bye teman-teman. Oke. PPT-nya boleh Kak? Oke, untuk para rekan-rekan dari MIT tidak diwajibkan ya kayak itu? Atau boleh nih dari MIT juga? Terserah kakak Halo, moderator. Aku terserah kakak moderator. Kalau dari saya cukup peserta ya. Untuk rekan-rekan dari MIT tidak diwajibkan untuk ikut sini. Tidak diperbolehkan. Iya, khusus peserta ya ini. Karena spesial malam minggu ini untuk peserta. Di mana nih ada peserta dari Papua, dari Aceh ya. Jadi khusus peserta. Jadi para dreamers, para rekan-rekan dari MIT tidak diwajibkan ya. Oke. Silakan Kak Fit, boleh dibantu Kak Fit slide-nya? Recording in progress. Oke. Saya udah pakai laptop lagi. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Kak. Oke. Terdengar dengan jelas Kak itu. Silakan Kak. Oke. Siap, Fit? Aku tadi dengar suara kamu kayak, suaranya aku kenal ternyata. Oke. Wah, Fit, jangan sampai jawabannya kelihatan, Fit. Oke, ini jawabannya, oke. Jangan, Fit, belum ke situ, belum ke situ. Oke ya. Di quiz time, di quiz itu. Nah, jadi ini sangat apa ya? Sangat mudah. Sangat mudah ya. Sangat mudah, teman-teman. Jadi tolong dilihat. Dan jawabannya harus menggunakan tips dan trik yang sudah saya kasih gitu. Karena jawabannya sangat mudah. Jawabannya sangat mudah. So apa ya? Aku cuma memberikan teman-teman waktu 45 second to answer the question. Panjang, tapi saya percaya kalau teman-teman tadi ikut dari awal sampai akhir, teman-teman pasti menemukan cara yang apa ya? Cara yang mudah untuk akhirnya menjawab pertanyaan ini.
Oke, ready guys? Thumbs up-nya kalau udah ready. Kalau di 45 detik belum ada yang angkat tangan, udah ya, zong ya pulsanya. Oke, belum Ibu Dokter. Belum Ibu Dokter. Oke, satu, eh, fit kalau tiga, next ya. Satu, dua, tiga. Oke, 10 minutes left. Oke, KB Tania. KB Tania, oke. Kayaknya bener gak sih kan? Tadi yang bener. Betul, Kak Betania, orang pertama Kak Betania. Only 25 seconds. KB Halo, Tania, jawabnya harus pakai tips dan trik yang udah Gak mau dikasih. raise hand-nya. Kenapa? Kenapa, Kak? loh, sudah, Kak. Oke. Silakan KB Tania. Oh iya, Ini pakai langsung raise Mau hand. tadi jawab. Boleh diaktifkan kameranya Kak Betania? Yes, KB Kameranya Tania. diaktifkan. We want to Aduh, see how amazing you are. sabar, Kak. Oke, diaktifkan kamera dulu ya, baru bisa bertanya. Menjawab, sorry. Oke, silakan Kak. Ini pertanyaannya, jika citra tidak diterima, siapa saja yang pasti diterima? Yang pasti diterima yang pertama itu harus Dinda. Jawaban So, yang pasti ini yang ada Dinda cuma di option A. Karena jawaban yang pasti Dinda itu kunci jawabannya ada di nomor 2. Jika citra tidak oh, diterima maka Dinda harus diterima. Pastinya Dinda, jawabannya A. Budi, Dinda, Eka, dan Fajar. Karena cuma di option A saja Dinda ada. Itu jawaban paling trik, paling cepat sih menurut Beta. oh, mantap. Benar, itu adalah tips dan trik yang sangat sederhana. Jadi kalau nanti lain kali kalau teman-teman menemukan soal yang kayak gini, pastinya nggak banyak ya teman-teman. Tapi kayak pasti itu ada satu dua soal tuh yang sangat tricky. Teman-teman yang kayak, wah setelah berpikir keras ternyata jawabannya sesederhana itu kayak gitu. Oke, ZZ, Betania, feel free to contact me dari sosial media apapun yang kamu punya. Kalau kamu punya nomor WhatsApp saya, silakan chat saya. Kalau kamu punya nomor Instagram saya, silakan DM saya di Instagram, and I'll send it the pulsa for you. Thank you. Sukses Yes. terus, Kak. Semakin Oke. menyala. Semakin menyala, semangat untuk menjadi CBP. Amin. Oke, thank you Kak Umbu. Back to you. Oke, luar biasa. Akhirnya Kak Betania yang mendapatkan pulsa ya, pulsa 50. Nanti silakan ya Kak Betania bisa menghubungi Kak Eto lewat Instagram atau lewat sosial media apapun yang dimiliki ya. Lewat TikTok boleh Kak Eto, lewat TikTok. Biasanya Kak Betania ini suka main TikTok nih. Oh, boleh. Oke, lewat Instagram ya. Oke, baik. Kita masuk pada sesi berikut. Para dreamers sekalian, dalam sesi mini kelas kita pada malam hari tidak terlepas dari seperti yang saya katakan sebelumnya, kita punya media partner ya. Ada Kuma dan juga ada Mentor Sebaya. Ini adalah media partner kita yang terus bekerjasama dengan MIT atau Mimpi Anak Timur, dan terselenggaranya mini kelas kita pada malam hari ini itu atas kerjasama media partner yang ada ya. Dan juga informasi buat para dreamers, untuk Kuma, kami memiliki event di mana nanti ada yang namanya event yang akan kami buat akan datang ya. Event-event seperti Three Out, silakan para dreamers bisa pantau lewat Instagram Mimpi Anak Timur atau juga lewat Instagram dari Kuma tersendiri atau lewat grup-grup yang sudah kami buat, dan nanti kami akan share link yang ada ya. Silakan teman-teman bisa mendaftar lewat event-event yang akan kami buat seperti Three Out dan juga sesi-sesi selanjutnya ya. Seperti nanti ke depannya setelah sesi TBS nanti akan ada yang namanya sesi substansi. Jadi doa dan harapan saya mewakili rekan-rekan dari Mimpi Anak Timur, teman-teman semua bisa sukses dan lolos dalam tahap seleksi tes bakat skolastik ini. Dan jangan lupa para Dreamers bisa pantau terus
akun media sosial kami ya. Kami punya akun media sosial, ada Instagram, ada akun YouTube, teman-teman. Seperti event atau seperti kelas kita pada malam hari ini, nanti kami akan bagian ulang rekamannya lewat channel YouTube yang ada. Kami punya channel YouTube namanya itu Mimpi Anak Timur. Silakan teman-teman bisa subscribe ya, bisa pantau, bisa berkunjung. Dan juga kami punya Instagram. Dan teman-teman silakan bertanya lewat admin yang ada. Dan untuk mini kelas kita pada malam ini cukup sampai di sini. Dan teman-teman boleh istirahat. Dan kita besok masih punya sesi ya. Kita masih punya sesi terakhir. Ada di hari yang ketiga masih ada narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan kami undang dan akan terus membekali para Dreamers dalam menghadapi tes bakat sekolah yang ada. Dan doa saya lagi teman-teman, sukses buat proses belajarnya. Ingat, tidak ada yang instan, semuanya perlu proses. Seperti tadi Kak Eto dan saya juga secara pribadi, ada Kak Siva, kami adalah bagian dari EWRD, dan puji Tuhan di tahap yang kedua di tahun 2024 kemarin, kami juga sukses dan lolos dalam seleksi substansi dan menjadi awardee. Dan harapan saya rekan-rekan bahkan para Dreamers juga bisa seperti kami ya. Dan selamat beristirahat para Dreamers sekalian. Sampai jumpa besok ya di jam 8 seperti biasa, kita akan terus belajar seperti malam hari ini. Selamat malam para Dreamers. Terima kasih Kak Eto, Kak Siva, Kak Fitri buat malam ini. Jangan lupa rekan-rekan, presentasi yang sudah dibagikan diisi dulu sebelum rekan-rekan keluar dari Zoom. Oke, thank you Kombu dan teman-teman MAT. Bye-bye, izin live. Sampai jumpa Kak Eto. Terima kasih Kak. Oke. Nanti jangan lupa kami undang lagi ya Kak dalam sesi substansi dan kegiatan selanjutnya. Oke, Siap nih Kak Eto? Siap. Oke, tunggu Kak. Oke, teman-teman. Sukses Kak buat pengenalan bahasanya Kak. Kenapa? Sukses buat pengenalan bahasanya. Sukses Kak. Structure ingin membunuhku, but asik. Nah, Kak. Oke, mari Kak Eto. Selamat teman-teman, jangan lupa presensinya. Come